Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook kurang nama channel Andromeda dan ya pada kali ini ya kan di kemarin yang ada konten 10 rekomendasi anime action terbaik ya menurut gua, dan viewsnya lumayan dan juga teman gue banyak yang minta, dan gue putuskan untuk memberikan ya kan 5 dulu aja ya. Dimana kemarin gue ngasih 10 itu durasinya jujur aja kepanjangan ya kan, durasinya kepanjangan dan membuat size nya pun semakin bergiga-giga ya kan, semakin banyak, dan ya nggak protes loh, semakin size nya banyak yang artinya itu semakin diuploadnya pun lama ya kan. Kalian tahu sendiri internet di Indonesia ya kan tidak secepat internet di luar negeri ya kan, di Singapura atau di lain-lain. Dan ya tambah basa-basi, kita udah 1 menit opening ya, dan kita langsung aja 5 anime terbaik ya, 5 anime terbaik menurut gua. Dan sebenarnya masih banyak banget ya anime-anime yang gua nggak masukin ya, kayak live kayak apa ya kan. Dan yang gue masukin yang di sini itu yang ceritanya tuh itu banget ya, yang ceritanya tuh yang ngena banget ya, karena yang ceritanya tuh yang ceritanya bikin kalian tuh yang anime yang bikin kalian itu nggak santai nontonnya gitu kan, yang greget gitu, nonton greget. Dan emang animenya anime bukan yang kayak bukan yang tentang yang santai gitu, yang nggak santai gitu, yang ceritanya tuh padat banget gitu, nggak ada santai-santainya ya kan. Kita langsung aja masuk ke hari 5, ada Assassination Classroom ya, atau Koro Sensei ya kan, Koro Sensei ya kan. Siapa yang nggak tahu ya kan. Baik kalian siapa yang nggak tahu anime Assassination Classroom ya kan, Koro Sensei ya kan, dimana live actionnya bikin gua mual ya, jujur aja, bukan bikin gua mual, bikin live actionnya kalau menurut gua kurang bagus gitu ya, karena karakter gua ya karena itu kan ya live actionnya gitu ya, karena live action ya kan, karena live action ya beda ya gitu kan. Dan live action yang gua harapkan itu harusnya mencari orang yang bukan di Jepang doang ya, tapi di seluruh dunia gitu ya kan. Kayak misalnya karakter siapa, misalnya karakter si Beach-nya saya kan itu ceritanya kayak pirang-pirang kayak gitu, kayak orang Rusia, pasti orang Rusia banyak yang lebih mirip dibandingkan pakai wig gitu ya kan, pakai apa gitu ya, gak tahu, gue lupa kan, harusnya seperti itu. Dan kembali ke topik ya, kita sampaikan dulu tentang live actionnya. Jujur aja bagi gua kurang, dan gua juga kagak nonton cuma sebentar dan ngeliat, bikin gua gak mau nonton ya kan. Jadi di Koro Sensei ini ya kan, atau Assassination Classroom ini, dia dapat 2 season, dan 2 seasonnya itu selama 2 season untuk membunuh Koro Sensei membutuhkan 2 season untuk anak dari Assassination Classroom ya, membutuhkan 2 season ya kan. Dan dimana satu seasonnya itu 22 ya kan, season satunya 22 episode, dan season 2 nya ada 25 episode ya kurang lebih. Dan ya karena udah 2 episode ya katanya, dan ini juga sedikit spoiler ya kan buat kalian yang belum nonton Koro Sensei atau Assassination Classroom ya kan. Dan di 2 season itu Koro Sensei-nya baru meninggal ya kan, dan kemungkinan untuk ada season 3-nya tuh kemungkinan kecil gitu ya, atau ya kemungkinan kecil juga sih ya, tapi siapa yang tahu gitu, siapa tahu yang ada season 3-nya. Kalau ada season 3-nya gue pasti nonton lah boy, season 3 ya kan. Kalau Assassination Classroom season 3 tuh gue pasti nonton, dimana di terakhirnya itu masih ada si karakter utamanya si Nagisa ya kan. Nagisanya itu dia jadi guru gitu, si Nagisa jadi guru, si Karmanya jadi pemimpin perusahaan ya kan, di mana Nagisanya itu banget kayak si Koro Sensei ya kan, Koro Sensei, dan dapat kelasnya tuh yang jelek, yang setiap guru ke situ itu dia tuh
mental kemana mental gitu ya, mental. Setelah ada mental ya apa namanya itu, mentalnya itu nggak kuat gitu, kerasa bandel, dan dia pokoknya kerasa paling jelek lah, paling bandel, jelek ya kan, dimana bisa magang di situ, dan jadinya itu ya kemungkinan, dan mungkin kemungkinan di season 3 nya mungkin ceritanya hampir sama ya, itu apa hampir sama ya keseruannya. Kalaupun ceritanya hampir-hampir sama, pasti ada bumbu-bumbu bagusnya ya, ada bumbu beda-bedanya pasti ya. Nah, kalaupun nanti ya season 3 nya ya dari Assassination Classroom ya kan, dimana keseruannya pasti beda kan ya. Kalau Sensei dengan kecepatan 20 mark ya kan, dengan Nagisa dengan bakat membunuhnya ya kan, yang bakat membunuhnya ya, pasti itu bakalan jadi bagus ya kan jadi ini kan jadi anime bagus dengan keseruan, atau ya dengan keseruan dan dipadukan dengan animasi grafik yang bagus ya kan, itu pasti TOP sih. Kalau mau keseruannya hampir sama, tapi pasti pasti bagus itu kan season 3 nya. Tapi kan ya itu dan itu ya kemungkinan ada season 3 nya, bahkan ceritanya bakalan ada ya kan. Dan yang bikin anime terbaik ini adalah dimana si Koro Sensei itu dia menjadi guru ya. Dia tuh Koro Sensei itu asal usulnya dia tuh pembunuh yang sangat amat berbakat, yang di itu ini Shinigami ya. Kalaupun di itunya tuh dia tuh ada orang yang dia bisa di berapa tuh yang itu kata Shinigami juga, dan sedikit spoiler juga, dan itu Shinigaminya itu bukan si Korosen, itu dia pakai nama penipu, itu penipu ya, yang soalnya yang Shinigami yang asli itu si Koro Sensei gitu kan, namanya siapa gitu, Koro Sensei, dan dia itu menjadi guru karena permintaan dari seseorang ya kan, dan dari seseorang guru terdahulu dari kelas E ya kan, yang sesudah si kepala sekolahnya itu kan, kepala sekolahnya itu dia dulu tuh ngajar di kelas E, dan akhirnya dia jadi kepala sekolah, dan karena anak muridnya meninggal, dan dia nggak mau jadi anak muridnya tuh lemah ya kan, dan bla bla bla, dia tuh mengangsingkan kelas E tersebut, dan akhirnya ya kan kayak di anak tirikan lah kelas E itu. Dan ya guru yang kata menjadi itu yang diminta oleh Koro Sensei atau Dewa Shinigami-nya itu ya kan, dia meminta dia untuk jadi guru di situ karena itu permintaan dia terakhir gitu kan. Dan kenapa Koro Sensei mengabulkan ya, karena Koro Sensei lagi itu mengabulkan karena ya sedikit spoiler juga sih ya, ini sedikit spoiler juga ya kan, atau gue kayak ini kayak nyeritain storytelling ya, nggak kayak nyeritain cerita ya, nggak apa-apa ya kalian dengar gue cerita, mudah-mudahan kalian enjoy dengan dengerin gue cerita ya ini apa. Dan ya balik ke topik tadi, si Koro Sensei-nya itu dia berhasil ditangkap karena si murid bodohnya ini bodoh ya kan, dia dikhianati oleh muridnya, dan akhirnya Koro Sensei pun ditangkap dan jadi percobaan, dan jadinya boom, Koro Sensei berkecepatan 20 Mach pun tercipta ya kan, dan ya Lena, dan dia akhirnya berhasil kabur bla bla bla, dan dia yang observannya itu dia dekat sama observan dokter yang ngajar di kelas 3E ya kan, kelas 3E, dan akhirnya dia ya itu mengabulkan, dan dia di planning, pasti ditanya planning selanjutnya apa ya kan, planning selanjutnya nggak salah gitu ya, planning selanjutnya apa, dia tuh pengen menghancurkan bumi gitu kan, pengen menghancurkan bumi ya kan, tapi dan dia ngomong pemerintah langsung, dan akhirnya pun kelas E karena dia daftar di situ dan ngajak untuk ngancam untuk menghancurkan bumi karena dia telah menghancurkan bulan ya kan, padahal dia tuh yang nggak sengaja juga ngancam bulan ya, padahal nggak sengaja ya kan menghancurkan bulan. Dan akhirnya ya kasih gak aja kan
kelas Assassination sebelum hari Papa Sensei di menghancurkan bumi. Sebenarnya itu sih sebenarnya yang menghancurkan bumi itu karena itu ya, bukan Papa Sensei menurut gue. Kalau gue lagi itu nggak salah ya, karena ledakan itu ya. Dan gue juga ragu ya kalau Sensei itu bakalan ngancurin bumi apa enggak. Kalau menurut gue kagak ya, kagak mungkin ya kan. Dan ya nomor selanjutnya di nomor 4 ya, kalian udah dapat tadi kan keseruannya ya kan, keseruannya apa namanya tuh dari Assassination Classroom ya kan. Dan nomor 4 ada, sebenarnya ini itu ya, bukan anime yang series ya, ini movie ya, No Game No Life Zero ya kan, No Game No Life Zero, dimana ini movie dari No Game No Life ya kan. Jadi ceritanya ini No Game No Life Zero ini sebelum si Ted jadi Tuhan di sini ya, dimana di situ diperebutkan menjadi Tuhan itu dia di Tuhan di dunia itu tuh dia bukan dengan cara game ya, tapi dengan cara perang ya, perang dan berkepanjangan ya kan, perang dan setiap rasa punya itunya, berat punya jagoannya masing-masing ya kan, punya tuntunannya, punya panutan masing-masing ya kan. Dan dia berubahkan jadi itu ya kan, dimana Tuhannya dari masing-masing ras ya kan berubah menjadi Tuhan ya kan, dan mengubah bisa peraturan dunia gitu kan, namanya Tuhan gitu ya kan. Dan ras manusia di situ tertindas jelas banget ya, tertindas karena di ras-ras lain tuh seperti ras manusia setengah hewan ya kan, dia punya fisik yang kuat, juga kan dia ras dari ras yang malaikat itu ya, dia punya punya itu ya, punya sihir yang kuat, punya itulah bagus lah, kuat gitu kan. Dan elf punya kelebihan, makanya setiap ras punya kelebihannya masing-masing. Dan manusia itu tertindas banget ya, dimana dia gak punya apa-apa ya kan ya, seperti manusia kita gitu kan. Manusia itu tidak terlahir itu tidak punya kekuatan apa-apa gitu kan, dan seperti itu. Dan itu bagaimana movie-nya tuh dia survive ya kan, dimana dia si karakter utama ketemu karakter yang adiknya itu kan ya, adiknya si Shiro namanya itu ya, lupa gue namanya. Kalau utama ceweknya itu dia tuh daerah mesin ya kan, mesin, dan ketemu karakter utama yang cowoknya. Dan di situ keseruannya itu antara ikatan antara karakter utama yang dari ras manusia ya, dari ikatan dari karakter utamanya di Shiro, nggak salah yang ceweknya itu Shiro, sama yang satu lagi, 3-1 pokoknya yang seru itu ikatan antara apa namanya itu si antara itu ya, karakter utama sama karakter utama ceweknya. Dan lihat itunya aja seru apa, gue dengerin lagunya aja seru gitu ya kan, seru banget dengerin lagunya aja seru banget ya kan, dengerin lagunya aja udah gue buat feelnya tuh, ceritanya dapet banget ya. Kalian wajib kudu nonton No Game No Life Zero ya. Kalau kalian udah nonton No Game No Life gak afdol gitu kalau kalian nggak nonton No Game No Life yang zeronya gitu ya kan, nggak afdol gitu kan. Dan gue ini masih titik ya nih, gue kasih itunya ya, apa namanya itunya. Ya kan, kalian udah nonton itu, udah denger 15 detik awalnya tuh kalian udah dapet, ingat feel dari ceritanya itu ya, feel dari cerita, kekompresan, ke gregetan ya kan, yang buat kalian hari kalian terkoyak-koyak ya di No Game No Life Zero ini ya kan. Dan dia menurut kan itu nomor 4 anime terbaik yang gue rekomendasiin. Dan selanjutnya kan nomor 3 ada Mirai Nikki ya kan, dimana buku catatan harian kematian ya kan, dimana di sini ada game ya kan, game antara menentukan sebagai Tuhan yang baru, Tuhan metode. Jadi di universe ini, di dunia ini
si di dunia anime Mirai Nikki ini ceritanya Tuhannya itu yang sekarang itu dia bisa jadi uh, mau pensiun lah, mau pensiun ya, artinya dia udah capai batas umurnya ya kan, dan dia harus itu sih lucu juga sih, Tuhan tapi punya batas umur ya kan, dan dia harus menentuin Tuhan berikutnya ya gitu kan ya, dengan cara game. Di sini cara gamenya tuh kayak catatan harian ya kan, catatan harian, dan ya kayak buku catatan harian, kayak buku catatan harian tapi di handphone, tapi di itu dia tuh bisa ada skill-skillnya gitu kan. Misalnya yang kata utamanya tuh dia tahu keadaan sekitar sehari apa beberapa menit gitu ya, pokoknya gitu dah tadi, dan ya pokoknya gitu. Dan kekuatan tersebut tuh beda-beda dari handphone tersebut tuh beda-beda ya, ada tergantung sifat dari karakter dia sebelum ikut dari game itu ya kan, dan ya beda-beda. Dan di situ ada polisi, game gitu ada polisi. Di situ untuk menjadi Tuhannya itu dia harus membunuh satu sama lain ya kan, dimana di sini ya. iya, dan di satu sama lain, dan di situ tuh universe-nya karakter utama cowoknya sama karakter utama ceweknya ya si Yuno Gazai ya, gue masih ingat Yuno Gazai-nya itu dia agresif agresif misalnya apa sih ya, Yandere banget ya, Yandere. Dan dia tuh ngikutin si Yukinya itu kemana-mana, sampai si Yukinya tuh takut ya kan, dan pertama itu takut dia kejaran gitu ya kan, namanya Yandere, percaya Yandere gitu ya, kalian Yandere coba ya kan, takut kemana-mana. Dan akhirnya tuh kata si Yuki dan si Yuno Gazanya tuh bekerja sama, karena si Yuno Gazanya itu dia udah suka sama si Yuki ya kan, dan di situ pertempurannya tuh TOP banget ya, banyak TOP banget dengan berbagai cara ya kan, untuk memenangkan game tersebut. Ya gimana ya, kalau kesurangan itu ketika ya gimana sih kalian manusia dia tuh menjadi banyak cepat menentukan pilihan antara jahat atau baik ya kan, dan rata-rata manusia tuh menjadi jahat ketika hidupnya itu terancam gitu, hidupnya tuh terancam ya. Biasanya manusia tuh udah kesetnya tuh muncul banget ketika manusia terancam ya. Itu dari itu sih, ada dari Death Parade, dan ya teori dari Death Parade tersebut adalah nyata ya, bisa gua katakan sendiri nyata gitu, jadi nyata banget, dan udah di itu sama gue ya, udah gue observasi di kehidupan nyata dan akhirnya pun sama itu gue ya. Kalau kalian nggak percaya coba itu sendiri. Dan lanjut ke itu ya, ke baiknya Mirai Nikki, dan itu pun serunya tuh tersebut di situ. Dan siapa sangka ya kan, ternyata si Yuno Gazanya itu adalah ya kan Yuno Gazanya itu dari mana gitu kan ya kan, dan kalian itu harus nonton gitu. Kalau gue kasih tahu spoiler banyak, dia itu udah spoiler itu sebenarnya udah mencoba spoiler yang membuat kalian penasaran nonton gitu Mirai Nikki. Dan itu anime action ya, jatuhnya action tapi misteri, tapi nggak terlalu misteri banget, dan itu patut kalian nonton gitu kan. Dan langsung ke nomor 2 ada The Rising of Hero Shock, dan anime isekai baru, dimana di rekomendasi anime action itu udah gue masukin, dan ini udah masuk ke jajaran nomor 2 anime action terbaik gua ya kan, masuk ke jajaran anime terbaik dalam list gua ya, dalam list gua kali ini. Dan ini anime baru, rilis udah lama, tapi baru di spring 2019, dan banyak banget anime yang belum kelar baca gitu, belum keluar semua bos ya kan, anime springnya ya. Dan ini anime bagus ya, dimana jujur aja gue belum pernah, bahkan gue ada reaction gue tentang itu ya, yang Angel Beats ending ya, walaupun udah banyak kena copyright itu, udah banyak kena copyright ya, seperti biasa ya anime reaction itu
gue ngereactionin anime itu pasti, atau anime studi itu pasti kena copyright banyak gitu kan, dari musik dari Sony Entertain misalnya ya kan, dari Sony Entertain biasanya kan, yang nggak ngasih gua lisensi musiknya ya buat nonton, padahal buat nge-reaction itu, bahkan reactionin itu dia itu juga dia dapat untung juga ya, jadi kan kalian pengen nonton juga ya kan, itu gue bingung juga sih. Dan ini anime yang bikin gue sedih dan hampir menangis, ini anime ya kan, dimana perjuangannya itu, perjuangan gue tuh salut banget sama anime yang karakternya itu perjuangannya keras banget ya, perjuangan anime, perjuangan teman itu keras banget, OP banget, dan dia tuh nggak, gue juga dia juga sebenarnya dia nggak mau seperti itu ya, nggak mau dapat shield ya kan, nggak mau ditarik seperti itu ya kan, karena dia dipilih dan negara yang brengsek itu manggil empat hero sekaligus ya, dimana dia ngapain manggil 4 hero shield salah satunya ya kan, kalau si hero shield itu dikucilkan dan dihianati gitu kan, itu sedikit spoiler juga sih ya, dihianati gitu, dia apa dikucilkan dan dia dihianati gitu, dibenci ya, dia kadang kenapa manggil gitu ya, kenapa nggak dia memberikan itu lain ya, memberikan isi hero shield atau hero tombak, hero panah kan, dipisah ke yang lain, karena bencananya itu bukan di negara dia doang, egois itu emang, terus banyak spoiler sih ya. Dan gue salut banget sama cerita anime yang itu, yang perjuangannya tuh karakternya tuh banget, dan membuat gue anime kok kayak kehidupan nyata yo, gimana gitu, kemudian banyak contoh-contohnya yang di itulah yang di kehidupan nyata tuh asli, yang asli gitu, aduh yang buat gue tuh banget ya kan ceritanya. Dan itu juga ada di anime serial itu One Punch Man ya, yang gua One Punch Man itu yang ada king dari king laut, jadi si itu sih yang raja dari laut ya kan, yang nyerang ke kota mana, yang nyerang ke daratan gitu kan, dimana yang bikin gua salut banget dan bikin gua hampir menangis itu perjuangan dari Mumen Rider gitu. Dia seorang pahlawan, yang bikin gue salut banget. Dia seorang pahlawan, dia berarti pahlawan banget ya, dia menyelamatkan orang dengan tanpa imbalan apapun, dan juga dia melakukan dengan hati, dan dia menyelamatkan orang walaupun banyak hero rank S aja itu udah meninggal, kalah gitu ya kan, dan dia rank C dan disuruh pergi aja, disuruh jangan ngelawan ya, dari hero assassin itu organisasi pahlawan ya kan, dan dia tuh tetap pergi melawan raja lautan gitu, walaupun dia tahu dia bakalan kalah dan bakalan mati gitu, bakalan kalah telak gitu kan, hero rank S aja kalah gitu. Dan di situ perjuangan gue yang bikin salut banget, dan salut banget gue punya si Mumen Rider, dan dia tuh ngelakuin demi untuk menyelamatkan warganya gitu ya, si orang-orang gitu, itu bagus banget itu saya. Dan perjuangannya gue suka anime yang perjuangan kayak gitu tuh, jadi tetap wajib dia masuk gitu ya kan. Dan perjuangannya seperti Mumen Rider ada seperti kayak The Rising of the Shield Hero ya, ini bahkan lebih gitu, dia yang nanti dia kan orang baik, polos, dia nanti, dan bagus banget itu dia. Kalian nonton tentu saja ya kan, untuk kalian harus nonton ini anime, ini bagus ya, perjuangannya bagus, ceritanya bagus, grafiknya bagus. Topik ini nomor 2 dari anime terbaik yang kalian tonton menurut dari gua. Dan nomor 1 adalah anime Charlotte ya kan, Charlotte ini anime Charlotte the best banget ya, the best or nothing Charlotte ini ya. Jadi anime dengan episode 12 episode ya, karena 12 episode ya, santainya dapat, yang gue maksud santainya dapat itu apa namanya, itunya dapat, maksudnya ceritanya santai namun bikin kita nonton ketagihannya dapat, dan
cerita yang bikin gregetnya, yang gregetnya itu dapat ya kan, ada dikemas dalam 12 episode dan sangat keren banget ya kan, keren banget, OP banget. Dan ini perjuangan karakter utamanya ya kan, dalam dia menanggung beban yang begitu banyak ya, beban begitu banyak yang beban yang begitu banyak, karena ini di universe Charlotte ini ceritanya tuh orang yang remaja itu kayak dapat kekuatan ya, power kekuatan gitu kan, dari kayak dari bintang jatuh, dari bintang kayak fenomena gitulah ya, fenomena gitu tuh satu remaja kekuatan ya kan dari kalau nggak salah itu apa bukan ya, itu kayaknya dari itu sih ya. Pokoknya dapat kekuatan dari bintang, masalah ya, kalau nggak salah gue inget dari bintang, dari apa gitu kan, bintang kena apa bukan ya, bukan, itu mah Glowticron ya kan, yang dari kecil itu. Pokoknya dia setiap remaja itu di universitas dia dapat kekuatan itu dia hilang ketika dia sudah dewasa. Jadi kayak setiap remaja itu dapat kekuatan yang begitu, yang dari kota misterius yang berbagai kekuatan, ada yang bisa terbang, ada bisa tembus transmat ada yang bisa menyerap kekuatan lain, dan karakter utamanya itu dia punya kekuatan bisa menyerap kekuatan lain, dan dia tuh pertamanya nggak tahu, dan yang dia tahu itu dia bisa ambil alih tubuh dia kan, dan dia perjuangannya mantap banget ya, dimana dia kalau misalnya dapat kekuatan dia tuh bakalan ditangkap orang kekuatan namanya, dia bakalan dicari sama pemerintah dan ditangkap dijadiin penelitian ya kan, dan kayak dia asingkan buat ditunjukin, buat diasingkan buat apa sih ya, buat diteliti ya kan, dikumpulin buat diteliti. Dan sebenarnya tuh karakternya dari lompat-lompat udah pokoknya bagus banget, kalian perlu nonton ya kan. Pokoknya nih sedikit spoiler ya kan, dia bisa kembali nyerap kekuatan orang kakaknya kesana ya, kakaknya sih nggak salah ya, kalau nggak gue salah ingat, ada nyerap kekuatan ya kan, yang bisa masa lalu, dia kembali masa lalu, dimana di masa depannya dia udah ditangkap, gagal yang ditangkap dan jadi penelitian yang tadi gue bilang ya kan, di masa depan dia kembali masa lalu, dan di masa lalu dia mengulang dari semua nyawa, dan dia karena kekuatan dia udah bisa nyerap kekuatan ya kan, dengan ya dia harus menanggung beban itu, dimana dia harus melawan dan menyerap kekuatan ya, banyak kekuatan itu dia bakalan jadi lupa akan dirinya sendiri, dan juga bakalan something bad gitu ya kan. Dan buat jadi ingat itu dia karakter utama ceweknya si Nao gitu, si Nao ya gitu, perjuangan antara karakter utama dan si romance dari si Nao juga, si Nao masalah ya kan, masalah ingat nama terutama ceweknya ya kan. Itu bagus banget untuk kalian tonton, dan itu nomor 1, gak ngomong lebih banyak ya, karena bakal banyak spoiler ya kan. Itu aja udah sedikit spoiler garis besarnya ya, bukan garis besarnya sih, yang seru-serunya udah gue spoiler itu kan. Dan kalian harus nonton perjuangan, mantap banget. Dan itu nomor 1 dan 20 menit. Dan sekian dari gua. Kalau kalian nggak salah kata memaafkan, dan kalau kalian nggak suka video ini dan list gua, jangan lupa like dan subscribe, dan misalnya ada list yang belum gua taruh ya kan, kalian bisa komen di bawah, dan mungkin akan jadi part 2 nya, ada part 2 nya ya, kalian view dan like banyak. Dan sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keep respect and happy gaming dan